Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, saya Ibu Meriani. Pada sesi ini kita membahas kurs Introduction to Accounting. Spesifik topik kita bahas akuntansi penyusutan aktiva tetap. Pada sesi ini, setelah teman-teman mempelajari video ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan definisi penyusutan aktiva tetap, bagaimana akuntansi penyusutan aktiva tetap, jurnal akuntansi penyusutan aktiva tetap. Nah, contoh soal, kita langsung membahas contoh soal. Contoh soal, data biaya awal harga perolehan, ini contohnya misalnya mesin nih. Satu mesin untuk memproduksi kue lapis misalnya. Biaya awalnya adalah $24.000. Masa manfaat dalam tahun 5 tahun. Masa manfaat dalam jam 10.000 jam. Jadi satu mesin ini bisa dipakai 5 tahun dengan 10.000 jam. Nilai sisa 2.000. Nah, metode penyusutan garis lurus. Jadi dalam metode penyusutan kita mengenal ada metode penyusutan garis lurus. Biaya awal dalam kurung atau harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Dapatlah penyusutan tahunan. Tadi kita tahu bahwa biaya awal atau harga perolehan adalah $24.000. Dikurangi nilai sisanya adalah $2.000. Dibagi 5 tahun, yaitu masa manfaat di soal, dapatlah $4.400 untuk penyusutan 1 tahun ya. Jadi ini cara menghitung metode penyusutan garis lurus. Harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat. Nah, lalu berikutnya di sini ada namanya metode garis lurus. Tadi kita tahu bahwa biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi. Dapatlah itu biaya penyusutan setiap tahun. Kalau ditanya berapa sih penyusutan mesin ini dalam 1 tahun, karena tadi kita ketahui bahwa bisa dipakai 5 tahun. Terus setelah 5 tahun nilai sisanya yang harga belinya $24.000, sisa $2.000. Nah, terus kalau sekarang tadi ada metode garis lurus, sekarang ada metode unit produksi. Metode unit produksi rumusnya adalah harga perolehan dikurang estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat dalam unit atau jam dan lain sebagainya. Nah, dapatlah depresiasi atau penyusutan per jam. Di sini tadi kita tahu bahwa harga perolehannya adalah $24.000 atau harga beli mesin, dikurang $2.000 nilai sisanya setelah 5 tahun, diasumsi nilainya bukan $24.000 lagi, sisa $2.000. Nah, tadi kita tahu di soal estimasi masa manfaat adalah 10.000 jam. Maka kita bagi 24.000 dikurang 2.000 bagi 10.000 jam, dapatlah $2,20 per jam. Jadi kalau ditanya metode unit produksi adalah lebih sesuai dibandingkan dengan metode garis lurus saat jumlah penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Nah, kalau misalnya penggunaan aset tetap tadi mesin untuk produksi kan mungkin menggunakan jam lebih tepat, karena kadang yang dihitung adalah operasional jam, tidak berdasarkan tahun. Kalau garis lurus maka dibagi 5 tahun dengan masa manfaat 5 tahun. Pakai nggak pakai pokoknya 5 tahun nilainya sisa $2.000. Nah, kalau ini metode unit produksi menggunakan pemakaian jam. Misalnya, oh mesin ini tuh hanya bisa dipakai 10.000 jam. Setelah 10.000 jam, maka ternyata penyusutannya adalah 2,20 per jam dolar ya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah metode saldo menurun. Metode saldo menurun menggunakan mengabaikan nilai sisa, menghitung tingkat garis lurus. Jadi mengabaikan nilai sisa, menghitung tingkat garis lurus. Tingkat garis lurus dikali 2. Nah, gitu. Tingkat garis lurus dikali 2 ya, 20 kali 2 40. Untuk tahun pertama, biaya dari aset dikalikan dengan 40. Setelah tahun pertama, nilai buku yang menurun dari aset dikalikan dengan 40. Nah, ini metode saldo menurun. Kalau tadi garis lurus kan kita tahu harga perolehan dikurang nilai sisa bagi estimasi masa manfaatnya ya. Dapatlah $4.800 per tahun penyusutannya. Jadi kalau ditanya berapa penyusutan per tahun mesin ini? 4.800 kalau menggunakan metode garis lurus. Nah, sekarang metode saldo menurun. Nah, dari harga 4.800 dibagi 24.000, yaitu harga perolehan atau harga beli mesin. Dapatlah 20%. Nah, dari 20% dikali 2. Cara mudahnya dengan membagi 1 dengan jumlah tahun. Gitu ya.
Nah, contoh di sini ada tabel. Di sini tahun pertama, kita tahu bahwa harga perolehan atau nilai buku awal tahun saat pertama adalah $24.000. Tingkatnya 40%. Dapat dari mana? Tadi ya, di soal sebelumnya dikalikan 2. Karena metode saldo menurun dikalikan 2 dari metode garis lurus. Dapatlah 9.600 untuk depresiasi tahunannya. Lalu akumulasi depresiasi akhir tahun adalah penjumlahan. Jadi pada tahun pertama maka 9.600. Nilai buku akhir tahun $14.400 dapat dari mana? Nah, dikurangkan aja harga perolehan atau harga beli mesin misalnya 24.000 dikurang penyusutan tahunannya adalah 9.600, maka dapatlah 14.400. Begitu seterusnya, tinggal dikurangkan, dapatlah total penyusutan selama 5 tahun, maka sisalah nilai buku akhir tahun 2.000 kan, sesuai di soal. Dapat nih betul, kalau misalnya teman-teman mencoba menghitung, ternyata di tahun kelima di soal mengatakan nilai buku akhir tahunnya sisa 2.000, setelah dihitung nggak dapat 2.000, makanya perlu dihitung ulang, mungkin salah hitung gitu ya. Nah, berikutnya adalah di sini kita melihat ada yang namanya nilai buku akhir tahun yang diinginkan, yaitu sebesar $2.000 sesuai dengan soal yang ada di data yang ada di soal. Nah, untuk tahun berikutnya $14.400 dapat dari mana? Dari nilai buku akhir tahun pertama menjadi nilai buku awal tahun kedua. Nah, terus dikalikanlah 40%, dapatlah penyusutan per tahunnya 5.760.000. Terus dapatlah akumulasi penyusutan dapat dari mana? 15.360 di jumlah. Jadi akumulasi itu penjumlahan dari 9.600 tahun pertama depresiasi tahunan, penyusutan tahunan, ditambah penyusutan tahun kedua 5.760, dapatlah 15.360 dolar untuk penyusutan tahun kedua. Dapat nilai buku sisa akhir tahun 8.640, dapat dari mana? Dikurangkan aja. Dikurangkan dari mana? Nah, jadi nilai buku akhir tahun pertama 14.400, dapat dari mana? 24.000 dikurangi penyusutan 9.006. Lalu tahun kedua 14.400 dikurangi penyusutan 5.760. 5.760 dapatlah 8.640. Dan begitu seterusnya ya, sampai tahun kelima dapat nilai buku akhir yang diinginkan yaitu sebesar 2.000. Ya, nah kita lihat contoh kasus akuntansi aktiva tetap. Kita bahas contoh kasus kedua, misalnya PT Bong Makmur memiliki gedung yang telah disusutkan selama 5 tahun. Nilai asli gedung tersebut adalah 1 miliar. Jika nilai sisa gedung tersebut adalah 200 juta, hitunglah penyusutan tahunan menggunakan metode saldo menurun. Nah, untuk soal kedua, jawabannya penyusutan metode saldo menurun. Nah, kita tahu bahwa nilai asetnya 1 miliar kan, nilai sisanya 200 juta. Jumlah tahun yang telah disusutkan 5 tahun. Menentukan tingkat penyusutan 100% dibagi umur ekonomis. Nah, tingkat penyusutan 100% dibagi 10 tahun. 10% penyusutan tahunan. Nilai buku awal dikurangi, tadi ya harga perolehan, akumulasi penyusutan dikali tingkat penyusutan tahunan. Tadi harga beli mesinnya atau aset tetapnya adalah 1 miliar, dikurangi penyusutan atau nilai sisanya setelah pemakaian, nilai sisanya 200 juta. Nah, dikalilah 10%, dapatlah penyusutan tahunannya sebesar 80 juta. Nah, jadi penyusutan gedung tahunan menggunakan metode saldo menurun sebesar 80 juta. Kasus dibahas dalam soal ini diambil dari Keso et al. Tahun 2020 dan dari Warren et al. 2017. Demikian video ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa, bye-bye.